Saya ngambil dengan judul artikelnya ini aja. Saya awali dari pelopor Protestanisme. Ya. Dan apa ya Pak Seto ya? Oke. Banyak orang tidak menyangka bahwa sebenarnya para pelopor Protestanisme seperti Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli sesungguhnya juga menghormati Bunda Maria. Berikut ini beberapa cuplikan ajaran mereka seperti yang dikutip di Katolisitas.org dari buku The Truth About Mary karangan Robert Payesko. Oke. Kita langsung lari ke Martin Luther. Nanti yang Calvin tidak saya sertakan, Calvin untuk sesi besok. Ini masih part 1 berkaitan Martin Luther dan Zwingli. Besok sesi selanjutnya Calvin dengan Wesley. Martin Luther. Poin pertama, Maria Bunda Allah. Rasul Paulus pada Galatia bab 4 ayat 4 mengatakan, Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Perkataan ini yang kupegang sebagai kebenaran, sungguh-sungguh, sebentar ya. Ngedit tadi. Saya ulang. Rasul Paulus Galatia bab 4 ayat 4 mengatakan, Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Perkataan ini yang kupegang sebagai kebenaran, sungguh-sungguh menegaskan dengan teguh bahwa Maria adalah Bunda Allah. Kutipannya di ini, ya Ibu Bapak ya. Ini pendukung datanya di sini. Nanti bisa di screenshot ini, tayangan ini. Konsili tersebut yaitu Efesus tidak menyampaikan sesuatu yang baru tentang iman, tetapi telah memperkuat iman lama melawan kesombongan baru Nestorius. Artikel iman ini bahwa Maria adalah Bunda Allah sudah ada di dalam gereja sejak awal dan bukan merupakan kreasi baru dari konsili, tetapi presentasi dari Injil dan kitab suci. Sebentar, mohon izin sebentar. Mohon maaf hujan deras, lupa nutup pintu. Oke, Ibu Bapak, mohon maaf ada gangguan hujan. Konsili tersebut Efesus tidak menyampaikan sesuatu yang baru tentang iman, tetapi telah memperkuat iman lama melawan kesombongan baru Nestorius. Artikel iman ini bahwa Maria adalah Bunda Allah sudah ada di dalam gereja sejak awal dan bukan merupakan kreasi baru dari konsili, tetapi presentasi dari Injil dan kitab suci. Kutipannya ini Martin Luther ya. Boleh nanti dilihat. Bisa terbalik dulu. Iya. Ini Ibu Bapak ya. Ini data pendukungnya. Boleh silakan dicek. Iya, yaitu Maria layak disebut tidak saja sebagai bunda manusia tetapi juga Bunda Allah. Adalah pasti bahwa Maria adalah bunda dari Allah yang nyata dan sejati. Ini pendata pendukungnya masih ada. Saya tidak akan menghilangkan. Nanti saya jelaskan ya, karena ini asik ini. Maria yang kedua, poin kedua 1-2, Maria tetap perawan. Adalah artikel iman bahwa Maria adalah Bunda Tuhan dan tetap perawan. Data pendukungnya masih tetap. Ini boleh dibaca ya Bu Bapak, nanti di screenshot kalau setelah acara ini. Kepada Helvidius
yang meragukan keperawanan Maria dengan menganggap bahwa Maria mempunyai anak-anak lain selain Yesus. Luther menjelaskan Ibu Bapak bahwa mereka bukan saudara kandung Yesus loh. Salah Maria mengetahui bahwa ia adalah bunda dari Allah Putra. Ia tidak ingin untuk menjadi ibu dari anak manusia, tetapi ia tetap di dalam rahmat karunia itu. Pendukung datanya, silakan. Ini. Ya. Sekarang masuk poin ke slide selanjutnya. Tidak diragukan lagi, tidak ada seorang pun yang begitu berkuasa yang menggantungkan pada pemikirannya sendiri tanpa kitab suci. Tanpa kitab suci akan beranggapan bahwa ia itu Maria, tidak tetap perawan. Data pendukungnya masih ada, nggak usah buang. Poin 1.3, Maria dikandung tanpa noda. Tetapi Ibu Bapak dan rekan-rekan, konsepsi yang lain yaitu pada saat penghembusan jiwa adalah layak dan khidmat untuk dipercaya. Ia tidak mempunyai dosa, sehingga ketika jiwanya dihembuskan, ia yaitu Maria, pada saat yang sama dibersihkan dari dosa asal dan dikaruniai karunia Tuhan untuk menerima jiwa yang dihembuskan. Ibu Bapak dan rekan-rekan, oleh karena itu, pada saat ia mulai hidup, ia tidak mempunyai dosa sedikit pun. Ini data pendukungnya. Martin Luther nih. Bukan Damai Kasih Channel. Nanti dipelintir Damai Kasih Channel karena ada channel itu reaction channel saya tidak mau menyebutkan nama channelnya ya. Dia reaction video saya berkaitan kemarin yang Bunda Maria juga. Makanya ini saya perjelas lagi. Tidak perlu saya sebut nama channelnya lah. Biarin dia kelojotan sendiri. Tuhan telah membentuk tubuh dan jiwa perawan Maria penuh dengan Roh Kudus. Sehingga ia tanpa segala dosa. Sebab ia telah mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Nih data pendukung, screenshot aja setelah video ini selesai. Jadi nggak bolak-balik terus menjelaskannya. Oke, sekarang masuk di poin Maria diangkat ke surga, poin 1.4. Poin 1.4. Bentar. Nah. Maria diangkat ke surga. Tidak dapat diragukan lagi bahwa perawan Maria berada di surga. Bagaimana sampai terjadi demikian? Kita tidak tahu. Martin Luther. Ini tulisannya ya. Nih. Poin ke-15, penghormatan kepada Maria. Penghormatan kepada Maria tertulis dalam kedalaman hati manusia yang terdalam. Data pendukungnya, monggo silakan. Kalau nggak baik data nanti, aduh, di framing lagi aku. Apakah hanya Kristus sendiri yang patut disembah? Atau apakah Bunda Tuhan yang suci tidak patut dihormati? Ini adalah sang perempuan yang menghancurkan kepala sang ular, yaitu iblis. Dengarkanlah kami, sebab putramu tidak akan menolak apapun darimu. Data sumbernya, saudara-saudara. Silakan. Poin 16, gambar Maria. Seseorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual kecuali jika gambar-gambar dibuat tentang mereka. Data sumber lagi. Bertemu dengan saudari-saudara saya yang menentang para reformasinya harus pakai data. Nggak pakai data, hancur nanti saya. Di framing terus. Tidak ada yang lain yang dapat disimpulkan dari perkataan, jangan kamu mempunyai Allah-Allah lain di hadapanku.
kecuali apa yang berkaitan dengan berhala. Tetapi gambar-gambar ataupun patung-patung dibuat tanpa berhala. Pembuatan benda-benda tersebut tidak dilarang loh. Tidak dilarang. Yang bicara Martin Luther sendiri. Ini datanya ini. Kami kasih channel framing. Loh, datanya ada loh. Kalau saya telah melukis gambar di dinding dan saya melihatnya tanpa berhala, maka hal itu tidak dilarang bagi saya dan seharusnya tidak diambil dari saya. Datanya lagi saya sertakan. Nih, masuk ke poin 17. Maria Bunda semua orang Kristen. Oke, sebentar ya. Maria Bunda semua orang Kristen. Bunda Maria adalah Bunda Yesus dan Bunda kita semua. Kalau Kristus adalah milik kita, kita harus berada di mana Ia berada. Dan semua yang menjadi miliknya pasti menjadi milik kita, Ibu Bapak dan rekan-rekanku. Dan oleh karena itu, ibunya juga adalah ibu kita. Ini Martin Luther datanya di sini. Monggo, dipresani, dilihat. Kita semua adalah anak-anak Maria. Ini datanya. Ya. Ya, mau di framing silakan. Saya tidak akan menjawab Calvin, belum saatnya Calvin saya jawab. Saya langsung masuk ke Zwingli. Ini data Calvin untuk besok. Lah, sekarang masuk ke Zwingli. Maria Bunda Allah telah diberikan kepadanya apa yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain, bahwa di dalam dagingnya ia melahirkan Allah Putra. Ini datanya Zwingli. Datanya mana? Damai Kasih Channel. Ini pendukungnya dari Zwingli. Oke. Aku sangat yakin bahwa Maria, sesuai dengan perkataan Injil, sebagai seorang perawan murni yang melahirkan bagi kita Putra Allah. Dan pada saat melahirkan, dan setelah melahirkan, selamanya tetap murni, tetap perawan. Ini Zwingli. Ya. Data Zwingli ya. Monggo. Dilihat. Oke. Lanjut. Poin 32, Maria tetap perawan. Saya sangat menghargai Bunda Allah, Sang Perawan Maria, yang tidak bernoda dan tetap perawan. Datanya harus berbicara data terus. Oke, bro. Nih. Kristus dilahirkan dari perawan yang paling tidak bernoda. Ini data lagi pendukungnya. Pokoknya data dan data. Adalah layak bahwa sang anak yang kudus harus mempunyai seorang bunda yang kudus. Lanjut data. Oke. Semakin banyak penghormatan dan kasih Kristus berkembang di antara manusia, makin banyak penghargaan dan penghormatan kepada Maria harus berkembang juga. Lu, Zwingli menyampaikannya seperti itu toh. Nih, datanya bro. Bukan Damai Kasih yang bicara. Ini Zwingli, oke. Sudah selesai, saya lanjut ke data selanjutnya. Sabar ya Pak Suto, sabar. Saya masih share screen lagi Pak Suto. Kita nanti diskusi Pak Suto. Saya mengambil data dari reformasi, para reformasi, yaitu Martin Luther dan
Zwingli, apakah menghormati Bunda Maria? Mari kita bedah di sini. Berbicara pada Martin Luther. Para reformasi juga menghormati Maria. Bahkan bisa dikatakan jika membaca tulisan-tulisan mereka, kita bisa menemukan para reformasi ini menerima hampir semua ajaran pokok Gereja Katolik tentang Bunda Maria dan menganggap ajaran-ajaran ini bersifat biblis dan mendasar untuk umat Kristiani yang historis. Pada kesempatan ini, mari kita melihat pandangan Martin Luther. Oke, Ibu Bapak, kita melihat pandangan Martin Luther. Berkaitan dengan dogma-dogma Maria, tentang Maria diangkat ke surga, Luther menulis, tidak ada keraguan, nah ini saya terbalik lagi nih, tidak ada keraguan bahwa perawan Maria berada di surga. Nah, ya Martin Luther ya. Bagaimana hal itu terjadi, kita tidak tahu. Dan karena Roh Kudus tidak memberitahu kita apa-apa, kita tidak bisa membuat suatu pernyataan iman. Cukuplah jika kita mengetahui bahwa dia hidup dalam Kristus. Dari khotbah Luther 15 Agustus 1522, terakhir kali Luther berkhotbah pada pesta Maria diangkat ke surga. 15 Agustus tahun 1522. Tentang Maria dikandung tanpa noda dosa, tokoh reformasi ini menulis, adalah suatu kepercayaan yang manis dan saleh bahwa pencurahan jiwa Maria dilakukan tanpa dosa asal. Sehingga dalam pencurahan jiwa itu, dia juga dimurnikan dari dosa asal dan dihiasi dengan karunia-karunia Allah, sambil menerima sebuah jiwa yang murni yang dicurahkan Allah. Jadi, Ibu Bapak dan rekan-rekan, dari sejak saat pertama dia mulai hidup, dia bebas dari semua dosa. Khotbah pada hari Bunda Allah dikandung tanpa noda tahun 1527. Ini khotbahnya Luther loh ya. Tentang keperawanan abadi Maria, pendiri Gereja Lutheran ini menulis, Kristus penyelamat kita adalah buah nyata dan alami dari rahim perawan dari Maria. Hal ini terjadi tanpa kerjasama pria, dan dia tetap seorang perawan sesudah itu. Khotbah tentang Injil Yohanes bab 14 15:39. Masuk poin selanjutnya. Kristus adalah satu-satunya putra Maria, dan perawan Maria tidak melahirkan anak lain selain dia. Maria tidak melahirkan anak lain selain dia, Ibu Bapak dan rekan-rekan. Saya cenderung untuk setuju dengan mereka yang mendeklarasikan bahwa saudara-saudara itu berarti saudara sepupu di sini. Karena kitab suci dan orang-orang Yahudi selalu memanggil sepupu sebagai saudara, Ibu Bapak. Jadi Maria tidak melahirkan lagi, hanya Yesus doang. Tapi kok ada statement-statement itu, ya sudah, itu penemuan Anda sendiri melalui artikel apa saya tidak tahu. Dalam resolusi-resolusi dari 95 tesis, ini tesisnya Luther ya Ibu Bapak, Luther saja menolak kok. Setiap hujatan melawan sang perawan, Luther itu menolak. Di 95 tesis dia tidak menghujat Maria di tesisnya itu. Dan berpikir bahwa seseorang harus mohon ampun atas setiap kejahatan yang dikatakan atau dipikirkan melawan dia. Ini sumber datanya Ibu Bapak, sumber datanya. Ya, sumber datanya ini. Oke. Tentang penghormatan kepada Maria, Luther menulis, dia adalah wanita yang tertinggi dan permata terluhur dalam Kristianitas sesudah Kristus.
dia yaitu Maria adalah keluhuran, kebijaksanaan, dan kesucian yang mempribadi. Kita tidak pernah dapat menghormati dia yaitu Maria secara cukup. Namun tetap penghormatan dan pujian harus diberikan kepadanya sedemikian rupa tanpa melukai Yesus maupun kitab suci. Khotbah Natal pada tahun 1531, ini Martin Luther. Seseorang harus menghormati Maria sebagai dia sendiri telah menginginkan dan mengungkapkannya dalam Magnificat. Dia memuji Allah untuk perbuatan-perbuatannya. Bagaimana kemudian kita bisa memuji dia? Hormat yang sejati kepada Maria adalah hormat kepada Allah, pujian kepada rahmat Allah. Maria itu Ibu Bapak dan rekan-rekan, Maria ada bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi Kristus, Ibu Bapak. Maria tidak ingin bahwa kita datang tertuju kepadanya. Loh, ini Luther ya yang menulis. Maria tidak ingin bahwa kita datang tertuju kepadanya, tetapi melalui dia kepada Allah. Dia itu Maria. Tetapi melalui dia kepada Allah. Penjelasan tentang Magnificat pada tahun 1521. Tentang dogma Maria Bunda Allah, tokoh reformasi ini menulis dia yaitu Maria. Secara benar disebut bukan hanya bunda manusia loh Ibu Bapak, tetapi juga Bunda Allah. Pastilah bahwa Maria adalah bunda dari Allah yang sungguh dan sejati. Khotbah tentang Yohanes 14:16. Manusia telah menjejalkan semua pujian Maria ke dalam frase tunggal, yaitu Bunda Allah. Tak seorang pun dapat berkata sesuatu yang lebih besar tentang dia yaitu Maria, meskipun ia mempunyai lidah sebanyak daun-daun di pohon. Komentar tentang Magnificat. Oke Bu Bapak, kita lanjut ke Zwingli. Saya sangat percaya bahwa Maria menurut kata-kata Injil sebagai perawan murni, melahirkan bagi kita anak Allah dan melahirkan dan setelah melahirkan selamanya tetap murni perawan utuh loh. Ini Ulrich Zwingli loh menulis melahirkan bagi kita anak Allah dan dalam melahirkan dan setelah melahirkan selamanya tetap murni perawan utuh. Ini yang disampaikan Zwingli. Datanya. Kami kasih channel ngarang lah, ini datanya ada kok ngarang piye. Sopo sing ngarang, aku nggak ngarang kok. Saya sangat menghormati Bunda Allah, perawan Maria yang suci dan tak bernoda. Kristus lahir dari seorang perawan yang tidak tercemar. Di tempat lain, Zwingli menyatakan, semakin hormat dan cinta Kristus tumbuh di antara manusia, semakin tinggi penghargaan dan kehormatan Maria tumbuh. Karena dia melahirkan bagi kita begitu besar, tetapi begitu penuh kasih Tuhan dan penebus. Ini datanya. Ya. Oke Bapak ya, datanya. Selesai. Ini share screen saya yang terakhir. Mohon izin ya Pak Suto, mohon izin. Share screen saya terakhir. Oke. Masuklah ke Martin Luther. Bunda Maria adalah permata terindah dalam kekristenan. Saya ulang, Martin Luther.
Bunda Maria adalah permata terindah dalam kekristenan. Bisa diikuti di sahabatkatolik.com. Rupanya banyak denominasi Kristen masa kini yang merasa terganggu jika menyebut nama Bunda Maria, Bunda Yesus. Mereka berprasangka bahwa dengan memberi tempat istimewa kepada Maria, maka secara langsung kita telah menduakan Tuhan. Prasangkanya kita menduakan Tuhan Yesus, Ibu Bapak. Tentu saja prasangka-prasangka semacam ini tidak mendasar, karena sampai kapanpun Maria tidak pernah bisa disetarakan dengan Yesus. Sampai kapanpun Ibu Bapak dan rekan-rekan, Maria tidak pernah bisa disetarakan dengan Yesus. Maria itu tabut perjanjian baru. Keluarnya firman menjadi manusia. Firman itu Allah. Jadi tetap tinggi Tuhan Yesus. Tetapi Ibu Bapak dan rekan-rekan, justru kita menghormati Bunda Maria. Karena apa? Karena ia sudah bersedia berkata, katanya, ya. Karena ia sudah bersedia berkata, ya, terhadap tawaran dari Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat ke dunia. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi. Jadi, penghormatan terhadap Bunda Maria tidak bisa dilepas pisahkan. Tidak bisa dilepas pisahkan dari kesediaannya dalam melahirkan Yesus Tuhan kita. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang selalu kucintai, kukasihi, sejak awal Gereja Katolik sudah menyadari pentingnya peran Bunda Maria, tapi tidak pernah menyamakan posisi Bunda Maria dengan Tuhan Yesus, tidak pernah. Karenanya, bagi Gereja Katolik, tindakan penghormatan terhadap Bunda Maria sama sekali tidak menduakan Tuhan Yesus, Ibu Bapak dan rekan-rekan. Jadi penghormatan Bunda Maria itu tidak menduakan Tuhan Yesus, Ibu Bapak. Kita menghormati karena dia tabut perjanjian baru. Allah bersama firman, firman menjadi manusia lewat tabut perjanjian baru yang selamanya perawan abadi, yaitu Bunda Maria. Oke. Akan tetapi Bapak, Ibu, rekan-rekan, usut punya usut, pencetus gerakan reformasi gereja di dunia, Martin Luther, bahkan sepanjang hidupnya tidak pernah mempersoalkan penghormatan Gereja Katolik terhadap Bunda Maria. Martin Luther tidak pernah mempersoalkan ini. Tetapi kenapa ini yang KW-KW selalu mempersoalkan itu, kenapa? Kok Anda seolah-olah menentang kepada pendirimu? Kalau kamu ori, yang ori itu tidak pernah mempersoalkan. Contoh kayak tadi malam saya masuk di Rudi Yohanes, di Sang Debater. Rudi pun menghormati. Rudi Yohanes menghormati, Ibu Bapak. Yang ori pasti menghormati sesuai yang diikuti siapa? Martin Luther. Tetapi ini yang KW-KW, bahkan saya direaksi oleh YouTube ini. Aduh, tapi YouTube ini biarin, saya tidak sebutkan namanya lah. Lucu. Aduh. Itu loh Ibu Bapak, herannya di situ. Martin Luther sepanjang hidupnya tidak pernah mempersoalkan penghormatan Gereja Katolik terhadap Bunda Maria. Dia justru ikut memberikan kata-kata pujian terhadap sosok Bunda Maria. Dalam pujiannya Ibu Bapak dan rekan-rekan, dalam pujiannya Martin Luther, ia sering berkata, apa persamaan dari para dayang istana, bangsawan, raja, ratu, pangeran, dan kaisar dunia bila dibandingkan dengan perawan Maria, putri Daud? Ia adalah Bunda dari Allah kita.
pribadi yang amat agung di bumi ini. Itu puji-pujiannya Martin Luther. Keren kan? Karena dia dulu dari Romo, dari Katolik. Dia mengetahui betul apa magisterium. Iya Ibu Bapak, begitu ya. Setelah Kristus, dialah permata terindah dalam kekristenan. Saya sampai merinding loh bicara gini. Karena saya menggunakan hati bicara. Betul-betul Bunda Maria itu bunda suci, Bu Bapak. Ini Martin Luther loh. Setelah Kristus, dialah permata terindah dalam kekristenan. Sang Ratu yang ditinggikan di atas segala kebijaksanaan, kesucian, dan keagungan ini tak akan pernah cukup dipuji. Hebat toh Martin Luther toh. Ia melanjutkan, sungguh pantaslah apabila sebuah kereta kencana emas mengiringi dia dengan ditarik oleh 4.000 kuda dengan abdi utusan yang meniup sang sakakala serta dengan lantang berseru, lihatlah dia, Bunda yang agung, putri umat manusia. Tetapi yang ada hanyalah seorang perawan berjalan kaki dalam sebuah perjalanan jauh untuk mengunjungi Elizabeth, saudarinya Bunda Maria. Mengunjungi Elizabeth dengan berjalan kaki. Ibu Bapak dan rekan-rekan, perjalanan yang ditempuh Bunda Maria itu sangat jauh. Walaupun ia sudah menjadi Bunda Allah. Bukan merupakan sebuah keajaiban apabila kerendahan hatinya dapat membuat gunung-gunung melonjak menari sukacita. Ini puji-pujiannya Martin Luther semua. Lalu Martin Luther mengutip nyanyian pujian Maria untuk menunjukkan betapa Maria layak dihormati. Melalui perkataannya sendiri dalam Magnificat Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Dan melalui pengalamannya Maria mengajar kita bagaimana caranya mengenal, mengasihi dan memuji Allah. Sejak awal, umat manusia telah menyimpulkan segala kemuliaan yang diberikan kepada Maria di dalam sajak Bunda Allah. Sekalipun manusia mempunyai lidah sebanyak daun di pohon, rumput di padang, binatang di langit, atau pasir di laut, tak seorang pun mampu mengatakan hal yang lebih agung kepada Maria atau mengenai Maria. Perlu direnungkan dalam hati, apakah artinya menjadi seorang Bunda Allah. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang kucinta, yang kukasihi, nah, buat kamu yang mengikuti ajaran-ajaran dan warisan semangat Martin Luther dan menganggap kami umat Katolik yang menghormati Maria, Bunda Maria sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak bisa. Tetap tahtanya ketinggi di Tuhan Yesus. Sejatinya, Yesus sendiri juga sangat menghormati ibunya. Bahkan mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah mujizat atas permintaan Bunda Maria. Mengubah air menjadi anggur. Bu, ini belum saatku loh, Bu. Kasar kata kalau diibaratkan, diumpamakan kata kasarnya seperti ini, seperti itu. Bu, ini tuh bukan saatnya, Bu, belum saatku, Bu. Tetapi tetap dikerjakan loh sama Tuhan Yesus. Oke, referensi boleh dilihat di sini, Bu Bapak ya. Untuk Kristen non-Katolik, ini referensinya di sini semua. Silakan di-screenshot dulu kalau mau di-screenshot. Ya, oke.